Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridullahu khairan yufaqihu fid-din. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tentunya kita tak pernah bosan untuk mengucapkan syukur alhamdulillah, baik secara lisan dan hati serta diiringi dengan perbuatan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat sempat, dan terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada suri teladan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengajarkan ad-dinul Islam hingga sampai kepada kita selaku umatnya, dan kita bisa menjadi umat yang terbaik yang bisa membedakan antara yang batil dan yang hak. Hadirin para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah. Sebelumnya mohon maaf, pada kajian subuh kali ini bukan dalam rangka mengajari, bukan dalam rangka paling pintar sendiri, tapi tentunya dalam rangka saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan saling mengingatkan dalam rangka fastabiqul khairat dan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jamaah rahimani rahimakumullah, mengawali kajian ini ada sebuah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-128. Allah berfirman, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Laisa laka minal amri aw syai'un. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibuhum fa innahum zalimun. Allah menyampaikan dalam firman-Nya tersebut di surat Ali Imran 128, kata Allah, itu bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad apakah mereka itu mau diazab ataupun tidak, maka kesemuanya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berangkat dari ayat yang telah dibacakan di atas tadi, bahwasannya asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran 123. Saat itu Nabi pernah dalam waktu 1 bulan, karena tema yang diminta oleh Ustaz Sari pada subuh kali ini adalah masalah fikih, maka
Sedikit saya akan menyampaikan tentang itu. Karena Rasulullah pernah dalam konteks sholat itu pernah waktunya sampai 1 bulan, bahkan ada yang mengatakan lebih. Itu kunut, Pak. Kunut. Nah, kenapa kok sampai kunut? Yang pertama, saat itu ketika awal pertama kali Islam disebarluaskan, ada utusan dari Bani Quraidah yang datang langsung menjumpai Nabi. Untuk apa? Untuk meminta 70 orang sahabat yang bisa mengajarkan Al-Quran dan hadis di Bani Quraidah kala itu. Nah, ini masih awal, Pak. Masih awal penyebaran agama Islam. Otomatis yang menguasai tentang Al-Quran beserta tentang pemahaman-pemahaman dalam konteks yang ada di dalamnya, maka masih sedikit. Dengan sifat kemanusiaannya, Nabi otomatis gembira mendengar satu kaum telah memeluk agama Islam berdasarkan utusan tadi. Maka apa? Nabi mengutus, walaupun tidak sebanyak permintaan dari yang diminta. Maka saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk mengikuti utusan dari Bani Quraidah tersebut. Nah, saat Nabi sholat, dalam sebuah riwayat itu sholat maghrib, Pak. Dalam sebuah riwayat yang lain tidak disebutkan sholat apa. Artinya secara umum, yang penting sholat 5 waktu. Maka apa? Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam, dibisikkan bahwasannya utusan sahabat yang beliau utus untuk mengikuti Bani Quraidah itu bukan untuk mengajarkan ad-dinul Islam, tapi apa? Di tengah perjalanan mereka sudah menyiapkan pasukan untuk membunuh para sahabat yang telah diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana yang kami sampaikan di awal, Nabi itu sama dengan kita, manusia. Dengan sifat kemanusiaannya, dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, Nabi itu tidak pernah marah, Pak, ketika yang disinggung pribadinya. Sekali lagi, Nabi itu tidak pernah marah ketika yang disinggung berkenaan dengan masalah pribadi. Dicaci, dimaki, dihina, Nabi nggak pernah marah. Namun ketika yang dicaci, dimaki, diintimidasi, diteror itu sahabatnya, maka Nabi menjadi orang pertama yang terdepan untuk membela. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka saat itu Nabi berdoa di sholat tersebut. Hingga apa? Hingga doanya tersebut sampai menyebutkan nama tokoh-tokoh dari Bani Quraidah yang melaksanakan pembunuhan tadi. Sampai disebutkan, Allahumma hazam fulan, ya Allah hancurkan, laknat, sampai 1 bulan, bahkan lebih. Hingga apa? Yang pertama yang Allah turunkan surat Ali Imran 128. Allah langsung menegur, Pak. Terserah mereka itu mau berbuat zalim, mau bertobat, atau bagaimanapun, itu bukan urusanmu Muhammad. Urusan kamu hanya menyampaikan apa?
menyampaikan tentang risalah Al-Quran dan kamu tidak ada hak untuk memberikan yang namanya hidayah. Nah, setelah itu maka Nabi apa? Maka Nabi merubah dari doa yang tadi melaknat atau doa yang tidak baik dirubah menjadi doa yang baik. Nah, doa yang baik dalam konteks bahasa Arab itu dinamakan kunut. Sekali lagi, doa yang baik itu dinamakan kunut, Pak. Jadi kunut itu tidak mesti Allahumma hdini fiman hadait. Bisa jenengan Rabbana atina fid dunya. Intinya doa-doa yang baik itu dinamakan kunut. Nah, maka Nabi membaca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya. Hingga setelah itu Nabi tidak melaksanakan lagi doa baik tadi atau kunut. Maka di sini ada sebagian sahabat yang masih melakukan, khususnya sahabat yang berada di kota Madinah. Maka di sini jamaah rahimakumullah, para bapak dan para ibu, tentang hukum kunut kita sampaikan ada 3. Tentang hukum kunut kita sampaikan menurut imam madhab ada 3. Nah, sebelum menuju hal tersebut, maka apa? Maka dalam konteks Islam kita percaya dan yakin hukum itu yang bikin bukan kiai, Pak. Hukum itu yang bikin bukan para asatid dan tokoh masyarakat. Hukum itu yang bikin bukan ormas, Pak. Bukan ormas. Bukan Muhammadiyah, bukan Nahdlatul Ulama, tapi semuanya datang dari Allah dan Nabi-Nya. Maka ketika hukum itu ada 3, 4, 2, sampaikan semuanya. Perkara kita memilih 1 di antara 3, di antara 2, itu tidak masalah. Nah, kembali kepada pokok permasalahan, hukum tentang kunut ada 3. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik itu sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad dalam madhab Imam Syafi'i itu bermakna wajib, Pak. Karena dalam kitab Imam Syafi'i itu tidak tertulis namanya wajib, haram, itu tidak ada. Yang ada itu sunnah sama makruh. Sunnah itu maknanya wajib, makruh itu bermaknanya haram. Kalau sunnah itu bermakna mubah, boleh. Jadi hanya 3 hal tersebut dalam kitabnya Imam Syafi'i Al-Um. Nah, kata Imam Syafi'i dan Imam Malik sunnah muakkad, artinya dianjurkan atau sampai kepada derajat wajib. Kenapa? Karena masih ada sahabat yang melakukan kunut dan dibiarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam Hanafi mengatakan kunut, terutama subuh, itu haram hukumnya. Karena apa? Karena Nabi tidak melakukan lagi. Karena Nabi tidak melakukan lagi. Yang ketiga, Imam Ahmad ini memilih jalur pertengahan, Pak. Artinya kunut ketika ada sebabnya. Kenapa? Karena hadis yang berbicara tentang konteks bahwasannya Nabi Muhammad SAW berkunut setiap sholat, itu yang pertama ada yang mendoifkan, yang kedua ada yang menghasankan, yang ketiga ada yang menguatkan, artinya sampai kepada derajat hadisnya sahih. Namun yang perlu difahami, tidak ada kesepakatan ulama yang mengatakan tentang bahwasannya hadis tentang kunut tersebut
itu menjadi menjadi ijma atau kesepakatan ulama kalau hadis itu sahih. Kalau hadis itu sahih. Jadi ada yang menguatkan atau sahih, ada yang menghasankan baik, ada yang mendhaifkan lemah. Maka dari sini mengambil daripada keumuman hadis bahwasannya Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim senantiasa sholat ketika ada suatu permasalahan atau ada satu penyebab. Umpamanya seperti saat sekarang ini saudara kita di Palestina, kita boleh kunut, maka dinamakan kunut nazilah. Nah, jamaah rahimakumullah, kembali kepada fikih itu pemahaman, Pak. Memahami konteks daripada Al-Quran dan hadis, maka otomatis antara satu ulama dan ulama yang lainnya berijtihad, berusaha untuk memahami konteks Al-Quran dan hadis sesuai apa yang mereka fahami. Nah, yang boleh berijtihad itu adalah orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria keilmuan yang sangat luas. Maka diantaranya sebagai diantaranya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Hanafi. Ini boleh berijtihad, Pak. Maka hukum kunut tadi ada 3. Yang pertama sunnah bimakna wajib, yang kedua haram bimakna tidak boleh dilakukan, yang ketiga boleh melakukan kunut karena sebab atau dinamakan kunut nazilah. Maka dari sini yang tidak boleh itu memaksakan sikap hukum kita untuk diikuti orang lain. Umpamanya saya membolehkan, saya tidak membolehkan, maka saya tidak boleh memaksa panjenengan semuanya itu mengikuti apa yang saya katakan. Jamaah harus ikut pendapat saya, itu nggak boleh, Pak. Yang boleh apa? Yang boleh itu memilih sikap hukum di antara jenengan. Jadi Muhammad boleh memilih. Yang nggak boleh itu memilih, yang nggak boleh itu memaksakan sikap hukum kita untuk diikuti orang lain. Yang boleh itu memilih di antara 3. Mau karena sebab, mau karena wajib, atau tidak melaksanakan. Karena ini masih dari koridor yang masih dibenarkan oleh para ulama. Sekali lagi, masih dibenarkan dan dilakukan oleh para ulama. Maka apa? Maka ini yang perlu kita pahami. Ini masalah furu', Pak. Dalam konteks fikih itu ada 2. Ada masalah usul, ada masalah furu'. Kalau masalah furu' itu cabangnya, Pak. Cabangnya. Dan ketika dilakukan itu tidak sampai mengeluarkan orangnya atau yang melakukan itu keluar dari Islam. Tidak sampai. Tidak sampai. Karena masalah usul. Karena masalah furu'. Kalau masalah usul, kita harus hati-hati. Karena apa? Karena ittifaq ulama itu bisa mengeluarkan kalau masalah usul, maka bisa mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Saya contohkan. Pertama, masalah usul. Masalah usul itu satu hal yang tidak bisa diudak-udak lagi, Pak. Apa contohnya? Mengatakan semua agama benar. Itu masalah usul. Artinya kalau kita sudah mengatakan semua agama benar, berarti kita tidak yakin tentang kebenaran agama Islam. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Innad dina indallahil islam.
Islam, wa may yabtaghi ghaira Islam dinan fala yuqbalah wa huwa fil akhirah minal khasirin. Ini konteks masalah usul. Jadi kalau usul itu tidak boleh kita utak-utak. Nggak boleh kita utak-utak. Mengatakan semua agama benar, caranya berbeda menuju Tuhan yang sama. Enggak. Itu bisa mengeluarkan kita. Itu masalah usul. Kalau masalah furu itu tidak mengeluarkan kalau dilakukan. Apa di antara contohnya? Yang pertama yang saya contohkan tadi. Yang kedua, sholat Pak. Sholat tentang apa? Tentang gerakannya. Ada setelah iktidal, sami Allahu liman hamidah. Ada yang sedekap. Ada yang tidak sedekap. Yang kedua, setelah iktidal, berdiri tegak lurus, habis itu mau sujud. Ada yang tangan duluan, ada yang lutut duluan. Ini masalah furu' Pak. Maka masalah furu' itu jangan sampai di bawah kerana usul. Sekali lagi, masalah furu' itu cabang dari ilmu fikihnya, itu tidak boleh di bawah kerana usul. Hingga sampai dikatakan, nuwun sewu, kalau kita sholat di belakang imam yang kunut atau imam yang tidak sedekap ketika iktidal, atau imam yang tangannya turun duluan ketika sujud sampai tidak sah. Itu tidak boleh Pak. Karena bukan masalah usul, tapi itu masalah furu'. Maka perbedaan pendapat selama usul itu masih dibenarkan oleh firman Allah, oleh hadis, serta pemahaman daripada konteks ulama itu sendiri. Karena apa? Karena tidak mungkin kalau kali panjenengan ini langsung bisa memahami ini tanpa penjelasan daripada para ulama. Kita tidak mungkin memahami dan bisa paham tentang hadis-hadis Nabi kalau kita tidak dijelaskan oleh para ulama. Maka konteks yang dinamakan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, ya berdasarkan pemahaman para ulama, bukan kita sendiri yang memahami. Karena apa? Karena kalau kali panjenengan tidak ada apa ya, yang namanya keilmuannya yang sampai seperti itu Pak. Karena ijtihad itu luar biasa, harus memiliki berbagai macam keilmuan yang sangat mendasar dan tidak boleh kurang satu. Jadi ini. Jadi kembali kepada permasalahan tentang kunut tadi. Kalau kita sholat di belakang imam yang kunut, sudah ikuti. Ju'ilal imam liutammimaha. Dijadikan imam itu untuk diikuti dan sempurnakan Pak. Sekali lagi kata Rasulullah, ju'ilal imam liutammimaha. Dijadikan imam itu untuk disempurnakan dan diikuti. Imamnya kunut umpamanya teng masjid mriki. Jadi jangan sampai kita sholat lagi. Atau imamnya tidak kunut, jangan sampai kita sujud sahwi. Atau sampai mengatakan subhanallah dikira lupa dan lain sebagainya. Tetap sah Pak, tetap sah. Namun nantinya ada aturan-aturannya. Ketika imam kunut umpamanya, yang imami Ustaz Sari di sini, kunut tiba-tiba. Allahumma hdini fiman hadad. Maka apa? Maka pendapat yang paling kuat, jamaahnya atau makmumnya itu tidak perlu mengangkat tangan Pak. Tidak perlu mengangkat tangan. Jadi tetap kondisi, kalau jenengan sedekap, maka tetap sedekap. Kalau kondisi irsal begini, maka tetap tidak perlu mengangkat tangan. Khusus sekali lagi, khusus di kunut subuh. Khusus di kunut subuh. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang itu. Dan aminnya Pak, mengucapkan amin tidak perlu dikeraskan, cukup jenengan sendiri yang mendengar. Jadi tidak perlu amin, amin, cukup jenengan sendiri yang mendengar. Dan
yang tetap mengeraskan ini adalah bacaan imam. Allahumma hdini fiman hadait, afini fiman afait, terus sampai terakhir. Namun ketika kunut di bulan Ramadan khusus salat tarawih, nah itu ada sendiri Pak, dan kunut nazilah. Boleh mengangkat kedua tangannya, dan boleh mengucapkan amin, orang lain mendengarkan, tapi jangan sampai keras gitu. Jadi boleh di antara kunut nazilah dan khusus sholat di tarawih, biasanya di 10 malam terakhir itu ada yang menggunakan kunut, ada yang tidak, itu boleh angkat tangan. Tapi khusus di kunut subuh ini tidak ada dalilnya yang khusus secara khusus untuk mengangkat kedua tangan. Ini namanya al-fahmu, Pak. Pemahaman. Maka ketika jenengan sudah memahami, maka kita tidak boleh saling menyalahkan. Karena ini akan fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Jangan sampai mengatakan ojo sholat di Masjid As-Salam. Karena apa? Karena di sana kunut subuh, gak sah sholatnya. Dah. Sing salah sing gak pernah sholat subuh, Pak. Itu sudah. Karena apa? Karena itu masih dibenarkan oleh para ulama kita. Nah, kita tidak punya hak, artinya walaupun kita memilih satu di antara pendapat yang lain, langsung mengklaim sampai masalah tidak sah, karena ini masalah furu'. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kami sampaikan juga, yang sering terjadi di masyarakat kita, tentang firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah. Yang pertama, falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Hai orang-orang beriman, ketika kalian hendak melaksanakan sholat, maka yang pertama, basuhlah wajah kalian, teruslah basuh juga tangan sampai ke sikunya. Yang ketiga, basuhlah kepalanya. Yang ingin saya jelaskan, hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama, famsahu biwujuhikum, itu berbeda dengan ketika kita membasuh antara muka dan kepala. Yang pertama, jelas konteks ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah falsilu. Yang pertama falsilu, yang kedua wamsahu. Kalau falsilu itu jenengan, kalau di sini ada air, Pak, itu ambil air, airnya dibiarkan menggenang di kedua telapak tangan pulau kali panjenengan. Jangan dibuang, Pak. Itu falsilu, ambil air, ada keran di atas gini, langsung disiramkan ke muka kita, dibasuhkan ke muka kita. Sunnahnya 3 kali, Pak. Sunnahnya 3 kali. Wahid, isnan, salasa. Namun ketika sekali cukup, maka sudah. Yang kedua, famsahu wujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke siku. Kalau kita lihat teks ayatnya, itu sampai ke siku, bukan dari siku, Pak. Kalau kita tekstual, maka nggak boleh kalau kali penjelangan lutut itu begini. Kalau tekstual loh, Pak, enggak? Karena kalau ngatan terkadang, waduh, eman, ledek kabeh. Banyak yang mengatakan. Kalau tekstual, ini sering terjadi, waktu salah, nggak sah, enggak. Karena ada yang mengatakan itu ma'a bersama dengan siku, maka boleh mengatakan, Pak, boleh begini.
Tapi sering yang dilakukan oleh Rasulullah begini. Nah, setelah fagsilu ada wamsahu biru usikum. Ini jelas ayatnya, Pak. Biru usikum, basuhlah kepala, bukan wamsahu bisya'rikum, bukan basuh rambut, Pak. Nuwun sewu, Pak. Jangan sampai dibasuh rambutnya. Ambil air, boten. Tapi ambil air, jenengan ambil air di sini itu bukan ditandon, Pak, dibuang. Itu wamsahu. Kalau fagsilu ambil air jangan dibuang, cipratkan teng mriki, teng wajah nih. Tapi kalau wamsahu ambil air buang. Nah, sisa yang melengket di tangan ini baru diusapkan ke kepala, bukan rambut. Tangan ini harus nempel, Pak, ke kulit kepala. Nah, makna ba di ayat 6 surat Al-Maidah itu ada 14 makna, Pak. Nah, ada 14 makna. Ada 14 makna. Kakak kelas saya waktu di Mesir, Pak, saya S1-nya di Al-Azhar, itu meraih gelar doktor gara-gara huruf ba di ayat 6 surat Al-Maidah. Itu masih satu yang beliau kupas. Maka jenengan bisa mencari huruf-huruf yang lainnya masih ada nun, ta, dan lain sebagainya. Nah, maknanya ada 14. Maka diantaranya satu, ba itu bimakna lil ba, sebagian. Ba yang kedua bimakna lil jami'. Ba yang ketiga bimakna lil jami' walil kamil. Yang terjadi itu tiga ini, Pak. Ba'dun lil jami' walil kamil. Tapi ketiga-tiganya ini harus lil ilsaq, Pak. Harus nempel. Kalau gelas ini ditaruh di meja, saya miringkan, otomatis gelas ini jatuh dan tumpah airnya. Karena gelas ini nggak nempel, Pak. Namun ketika gelas ini sudah dilem, terus dipaku, sampai gini miringkan, itu tidak akan pernah copot. Maka itu lil ilsok. Maka dalam bahasa Arabnya lem itu dinamakan lisok, Pak. Maka coba, Pak, ba yang sering pulau kali panjenengan lakukan itu di surat Al-Fatihah, Pak. Bismillah, baknya itu bimakna lil ilsok. Maka apa? Yang nempel. Makanya kalau orang Islam, Pak, yang ingat bismillah yang nempel itu pasti begini loh, Pak. Bismillah. Nggak mungkin bismillah. Karena apa? Idza akala ahadukum, kata Rasulullah, ketika kalian makan dan minum, falyakul biyaminih, maka makan dan minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaiton ya'kulu wa yasrab bisimali. Sesungguhnya setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Makanya bak di bismillah itu kata Syekh Abdullah dalam karyanya Mu'jam Ajaibul Lughat itu bimakna lil ilsaq yang nempel. Bismillah. Bismillah, gak mungkin nyolong bismillah, enggak. Yang baik-baik aja, yang bismillah. Maka kembali pada permasalahan yang pertama, bimakna lil ba'dun dalam wudhu. Maka jenengan boleh ambil air, habis itu cipratkan, boleh ngeten, Pak. Yang penting tangannya ini nempel, karena bimakna sebagian. Satu, kalau dirasa selesai sudah. Karena apa? Karena dalam sebagian madhab itu yang penting kepala, Pak. Ada yang mengatakan kepala ini semua, ya depan ini juga kepala. Saya pernah bertemu dengan teman waktu kuliah di Al-Azhar itu. Beliau aneh menurut saya, Pak. Kalau di Indonesia kan ngeten ya. Tapi beliau itu kalau wudu mboten, Pak.
Saya bilang, Bu Kamil, kamu ngapain kamu nih? Ya tawaddo katanya, saya berwudu. Lihat kita, kenapa kok begitu wudhunya? Nah, kan sudah jelas di ayatnya kepala. Nah ini saya juga kepala saya. Nggak mungkin kepala ini yang depan aja, ini kepala. Ya sudah wes. Jadi yang penting sudah tangan ini nempel. Yang kedua, bimakna lil ba' laisa lil jam. Jadi satu pakai tangan dua, seret, selesai Pak. Dari depan ke belakang, seret, selesai. Kalau bimakna lil jami walil kamil, satu ke belakang, dibalikkan lagi ke depan, dua. Saya ulangi lagi, yang pertama hanya begini Pak, yang penting nempel. Yang kedua selesai. Yang ketiga ke belakang, balik lagi ke depan. Nah ketika itu kita laksanakan, maka jangan sampai mengklaim yang begini. Kalau yang penting nyentuh gitu Pak, jangan rambutnya. Nggak abayos utuh rambutnya panjang, hanya rambutnya saja, itu baru nggak sah. Tapi kalau sudah nempel tangan ini menyentuh, maka tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ketika ada saudara kita yang melakukan hal seperti itu, sudah nyentuh kepala langsung utuhnya gak sah, ojo sholat beiku. Ini masalah furuk Pak, jangan dibawa ke usul. Nah ini yang kedua, ini kemudahan bagi kaum hawa. Kalau umpamanya di Masjid As-Salam, terus tempat wuduknya terbuka Pak, maka apa? Otomatis tidak mungkin lepas jilbab. Maka apa? Boleh. Maka ambil air, maka masukkan dari yang termudah Pak. Umpamanya dari depan, tanpa lepas jilbab. Boleh. Dari belakang samping gini. Yang penting sudah nyentuh. Kenapa? Karena menutup aurat itu wajib. Membasuh kepala ini memang wajib, tapi apa? Ada kaifiyahnya, ada caranya. Yang apa? Yang tidak boleh menggugurkan yang lebih aujab, yang lebih wajib, menutup aurat. Jangan sampai untuk langsung dilepas jilbabnya langsung enggak. Maka ambil air, masukkan, boleh dari sini, boleh dari depan. Kecuali sudah ruang tertutup. Ini khusus ruang yang terbuka. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jamaah pengajian Ahad subuh, Jumat subuh yang dirahmati Allah sampai Ahad subuh. Maka dari itu sekali lagi catatannya, ketika berbicara tentang fikih, yang pertama kita harus legowo Pak. Legowo. Ketika kita melihat saudara kita berbeda dengan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan mudah menyalahkan. Sebelum kita mengetahui dalil-dalil yang sudah atau yang dipakai oleh saudara kita. Yang ketiga, ketika kita sudah legowo, tidak mudah menyalahkan, kalau berbeda dengan kita, yang ketiga, maka apa? Duduk bareng Pak. Duduk bareng. Tidak boleh langsung diklaim, disalahkan di muka umum. Karena Islam itu mengajak Pak, bukan menginjak. Islam itu mendidik, bukan menghardik Pak. Islam itu tidak pernah mengajarkan kita untuk memukul, tapi merangkul. Nah dakwah tauhid itu tidak boleh langsung menjustifikasi, tapi apa? Merangkul semuanya, difahamkan tentang bagaimana usul, tentang bagaimana furu', hingga ketika dalam konteks masalah fikih itu sekali lagi hati-hati, jangan langsung ngomong antum ahlul bid'ah, antum masuk neraka. Enggak, hati-hati Pak, hati-hati. Kenapa? Dengan ucapan itu sangat bahaya. Contoh yang sering terjadi biasanya Pak, hadis tentang sebuah hadis yang berbicara tentang konteks bid'ah secara umum. Bid'ah secara umum. Tidak semua Pak, ya, saya katakan, tidak semua pelaku bid'ah itu masuk neraka.
Tidak semua. Tidak semua pelaku bid'ah itu masuk neraka. Contoh apa? Yang pertama, orang syirik. Syirik itu kan menduakan Allah, Pak. Ini masalah usul. Itu masih dibagi lagi, Pak. Syirik itu menyembah selain Allah. Contoh, datang ke dukun, Pak. Datang ke dukun. Itu dibagi lagi, Pak. Syirik itu ada dua. Syirkul asghar, syirkul akbar. Syirik kecil dan syirik besar. Ini poin terakhir. Syirik kecil itu tidak mengakibatkan pelakunya keluar dari Islam. Contohnya apa? Riya, Pak. Riya itu syirik kecil. Pingin dipuji, sholat Allahu Akbar, dihusukno karena ada calon mertua, maunya gitu. Ada bupati, ada Pak Camat, ada Pak Kades, dihusuk-husukno. Maca Quran dienak-enakno. Itu syirik kecil, Pak. Riya, pingin dipuji, pingin dicitrakan. Itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini sepakat ulama. Syirik besar itu dibagi menjadi dua lagi, Pak. Yang disertai dengan keyakinan dan tidak disertai dengan keyakinan. Saya contohkan tadi, datang ke dukun. Yang pertama disertai keyakinan. Jenengan dagang, Pak. Dagang apapun. Akhirnya ada orang yang mengatakan, daganganmu kok sepi, Pak? Coba nang bahiku. Insya Allah dagangannya sampean. Datang jenengan dengan keyakinan bahwasannya atas pertolongan orang pintar yang jenengan datangi tadi, laris dagangannya sampean. Nah, itu yang mengeluarkan kita dari agama Islam. Kalau sampai kita yakin bukan karena pertolongan Allah tapi pertolongan manusia dengan syarat-syarat, oh kok iki tanduran iki kok harus begini. Nah, itu nggak boleh, Pak. Bisa mengeluarkan kita dari Islam. Namun yang tidak disertai dengan keyakinan, apa contohnya? Datang ke dukun juga, Pak. Bagaimana? Umpamine sama kita punya usaha sepi, akhirnya sama mertua kita atau sama saudara kita, coba nang mbah iku nang wong pinter. Atau nang Pak Yai, nang Pak Ustadz. Terus bagaimana? Kita datang karena terpaksa, Pak. Ya wes le, nek awakmu gak teko, mulai hari ini kamu bukan menantu saya. Ada ancaman, ada semacam teror. Akhirnya kita datang ke sana karena teror tersebut, karena ancaman, karena kita tidak mampu untuk menolaknya. Maka datang, tapi apa? Hati kita nggak yakin kalau itu memang benar, tapi kita yakin yang menolong, yang memberikan semuanya adalah Allah. Maka itu tidak sampai mengeluarkan kita atau pelakunya itu dari agama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh sebab itu sekali lagi kalau berbicara tentang masalah fikih, hati-hati, Pak. Jangan langsung menyalahkan, kita harus menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar legowo agar tidak saling menghujat antara satu dan yang lainnya. Karena fikih ini banyak kepada ranah furuknya, bukan kepada ranah usulnya. Usul itu tidak boleh diudak-udak apa? Masalah akidah. Beriman kepada Allah itu nggak boleh diudak-udak, malaikat nggak boleh, kitab itu nggak boleh diudak-udak, Pak. Kalau itu yang diudak-udak baru kita keluar dari Islam. Tapi kalau masalah usul, selama furu itu, cabang itu masih ada perkataan ulama yang lain yang berdasarkan tentang hadis-hadisnya yang hasan, maka silahkan kita harus saling menghormati. Hadirin yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.